Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Namanya tercatat sebagai pahlawan nasional. Kisah hidup beliau telah dibukukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tokoh yang satu ini dianggap pemerintah sebagai sosok yang berjasa bagi upaya merebut kembali kemerdekaan bangsa. Namanya Raden Ayu Kustiah Wulandningsih Retno Edi. Orang-orang lebih mengenalnya dengan nama kebesarannya. Ada yang tahu siapa nama julukannya? Silakan, Anda boleh mengingat-ingat lagi siapa nama julukan tokoh yang akan saya ceritakan ini. Yang pasti, beliau adalah seorang perempuan tangguh. Bagaimana saya sebut beliau perempuan tangguh? Karena pada usia beliau yang tidak lagi muda, kira-kira pada kisaran usia 70-an, beliau malah terjun ke medan laga, memimpin pasukan perang melawan VOC Belanda. Ya bela martabat bangsanya, ya bela harkat dan kehormatan bangsanya, ya bela rakyat kecil yang tertindas oleh perlakuan tidak adil dari sistem kekuasaan yang dijalankan VOC. Itu dilakukan sejak ia masih remaja di bawah bimbingan ayahnya Raden Ronggo Sedo Jajar atau yang kemudian kita kenal dengan Panembahan Senopati Notoprojo. Sang ayah memiliki pengalaman pahit dengan VOC. Kala itu, sang ayah pernah pula terlibat peperangan melawan VOC untuk merebut kembali wilayah Rembang dan Semarang. Desa Serang yang merupakan salah satu desa di kawasan perbatasan antara Grobogan dan Purwodadi dipilih sebagai medan palagan. Namun, di tengah-tengah peperangan itu, utusan Pangeran Mangkubumi menghampiri dan menyampaikan perintah agar peperangan dihentikan. Sebab kala itu, antara Sunan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian Giyanti yang melibatkan juga pihak VOC. Akibat dari perjanjian itu, kekuasaan Mataram terbelah menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Atas kabar itu, Panembahan Senopati Notoprojo menghentikan serangannya terhadap VOC. Akan tetapi, sejak itu pula ia enggan pulang ke Kasunanan Surakarta maupun ke Kesultanan Ngayogyakarta. Ia memilih tinggal di desa Serang bersama rakyat dan keluarganya. Dan tindakan ini ia tujukan sebagai sikap yang anti pengaruh asing. Ia tak suka jika pihak keraton bermain-main dengan Belanda. Ketidaksukaan sang ayah terhadap perihal itu rupanya tertanam pada diri Raden Ayu Kustiah. Selama tinggal bersama ayahnya, ia memilih menjadi bagian dari prajurit perang. Ia mengikuti latihan kemiliteran bersama prajurit laki-laki lain. Ia juga mengikuti latihan strategi perang bersama rakyat. Boleh dibilang, Kustiah muda merupakan perempuan yang meloncati pagar aturan. Tak peduli dengan pandangan itu, ia tetap kukuh dengan pendiriannya. Sebab menurutnya, selama masih ada penjajahan di bumi pertiwi, ia harus siap bertempur melawan para penjajah. Maka tak heran jika ia terlibat dalam beberapa kali peperangan, mempertahankan Semarang, Demak, Purwodadi, Juwono, Kudus maupun Rembang. Dan di atas kuda tunggangannya, putri Panembahan Senopati Notoprojo yang terlahir pada tahun 1752 ini tampak anggun dan penuh wibawa. Para prajurit sangat menghormatinya, lebih-lebih dengan sosoknya yang teramat karib hangat dengan rakyat kecil. Rupa-rupanya pergerakan Panembahan Senopati Notoprojo atau kemudian yang kita kenal sebagai Panembahan Serang tercium oleh VOC. Belanda tak tinggal diam. Mereka melakukan serangan mendadak ke desa Serang. Serangan itu membuat panik, rakyat berlarian menuju ke hutan. Sebagian berusaha melakukan perlawanan, salah satunya Kustiah yang masih gadis remaja kala itu. Sayangnya dalam pertempuran itu pertahanan mereka jebol. Pasukan rakyat Serang terpukul mundur, puluhan gugur, bahkan salah seorang dari putra Notoprojo ikut gugur. Dalam duka, Panembahan Senopati Notoprojo dan putrinya Kustiah geram. Semangat perlawanan mereka makin menyala. Bahkan saat Raden Ayu Kustiah dibujuk agar kembali ke keraton sepeninggalan ayahnya,
Ia menolak. Ia memilih tetap di desa Serang, menggantikan kedudukan sang ayah, memimpin rakyat untuk melawan VOC. Selama itu pula, ia manfaatkan waktunya untuk memberikan pengajaran kepada rakyat tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan dan kehormatan sebagai bangsa. Ia bangkitkan semangat rakyat untuk tetap memiliki rasa patriotisme. Lain dari itu, ia juga gunakan waktunya untuk memantapkan spiritualitasnya sebagai seorang muslimah. Ia banyak mengaji kepada para kiai, meningkatkan laku prihatin dengan puasa, dan berbagai macam laku spiritual yang membuatnya semakin dewasa dalam menyikapi setiap keadaan. Namun, atas saran salah seorang gurunya, ia pun menerima anjuran untuk kembali ke Yogyakarta. Dan singkat cerita, selama di lingkungan keraton, ia makin melihat kenyataan pahit. Tetapi itu justru membuatnya makin mengerti dan memahami apa sebenarnya yang tengah terjadi. Ia juga sempat dijodohkan dengan Raden Masundoro, putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang kelak menggantikan sang sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwono kedua. Namun pernikahan itu sekadar menjadi pernikahan simbolik, sebab hatinya telah tertambat pada nasib rakyat. Yang ada di dalam pikirannya hanya rakyat dan rakyat dan rakyat, khususnya rakyat desa Serang. Maka beberapa waktu setelah dilangsungkan upacara pernikahan, ia meminta izin untuk kembali tinggal di desa Serang. Permintaan itu dipenuhi. Sang Sultan memberi izin kepada Raden Ayu Kustiah untuk kembali ke desanya. Tak hanya itu, Sang Sultan pun memberi izin kepada Raden Ayu Kustiah untuk menemukan jodoh sesuai dengan keinginannya. Setelah tinggal di desa Serang, Kustiah menikah dengan pria pilihannya, Pangeran Mutia Kusumawijaya, yang kelak dianugerahi gelar Panembahan Serang. Berdua mereka kemudian melanjutkan perjuangan sang ayah. Namun Panembahan Serang gugur ditembak tentara Belanda atas tuduhan sebagai pemberontak. Sebab Panembahan Serang enggan menyerahkan hasil bumi rakyat Serang kepada kompeni. Upaya Belanda untuk menghabisi keluarga Raden Ayu Kustiah tak berhenti sampai di situ. Menantunya, putra Sultan Hamengkubuwono II, juga ikut diringkus dan diasingkan, membuat putrinya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Cucunya akhirnya memilih pulang ke desa Serang tinggal bersamanya. Dan saat Perang Jawa meletus 20 Juli 1825, Raden Ayu Kustiah bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Ia pimpin prajurit rakyat Serang untuk ambil bagian dalam perang itu. Dan waktu itu ia telah berusia 73 tahun, usia yang tak lagi muda. Dalam perang itu, ia berperan sebagai salah seorang panglima. Ia juga dikenal dengan taktik perangnya benteng pendem atau perang gerilya. Ia pula yang menggunakan strategi perang dengan lumbu atau daun talas hijau, yaitu semacam taktik mengelabui musuh dengan menggunakan semak atau dedaunan sebagai penyamaran, lalu menyerang tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Sayang, dalam semangatnya yang pantang menyerah itu, sang perempuan panglima keturunan Sunan Kalijaga yang berjuluk Nyi Ageng Serang ini wafat karena sakit yang diderita. Tepatnya pada tahun 1828. Demikianlah kisah Nyi Ageng Serang, perempuan tangguh yang sangat menginspirasi. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.